Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak hebat. Bersama lagi dengan Bu Lisna. Apa kabar hari ini? Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang kisah Nabi yang sangat sabar dan selalu taat kepada Allah, yaitu Nabi Soleh alaihi salam. Melalui pembelajaran ini, anak-anak diharapkan dapat mengenal siapa Nabi Soleh alaihi salam. Selanjutnya, anak-anak dapat mengetahui kisah keteladanan Nabi Soleh alaihi salam serta anak-anak dapat meneladani perilaku Nabi Soleh alaihi salam yang sabar dan teguh hati dalam kebenaran. Nabi Soleh merupakan urutan Nabi yang kelima yang wajib kita imani. Ayah Nabi Soleh adalah Ubaid bin Masih. Nabi Soleh diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Samud yang menyembah berhala. Lalu, bagaimana mukjizat Allah ditunjukkan kepada Nabi Soleh dan kepada kaum Samud? Yuk kita simak kisahnya. Anak-anakku, apakah kalian masih ingat kisah akan kaum yang hidup pada masa Nabi Hud alaihi salam? Ya, mereka adalah kaum Ad yang menempati daerah yang indah dan subur. Namun, setelah Allah menurunkan azab kepada mereka, daerah itu pun menjadi hancur dan rata dengan tanah. Waktu terus berlalu hingga daerah itu telah menjadi subur kembali dan ditempati oleh kaum Samud. Daerah itu ada di wilayah yang bernama Al-Hijr. Ya, kaum Samud adalah kaum yang kuat dan pandai. Mereka memiliki keahlian dalam memahat batu dan gunung. Mereka membentuk batu dan gunung tersebut menjadi gedung-gedung yang indah dan megah. Dengan keahlian yang istimewa ini, kaum Samud semakin makmur. Namun, segala kenikmatan dan kelebihan itu menjadikan mereka semakin sombong. Bahkan, mereka berani menciptakan Tuhan dengan memahat patung-patung yang ada di tepi gunung untuk dijadikan Tuhan sesembahan mereka. Lalu Allah mengutus Nabi Soleh yang berasal dari keluarga yang terpandang. Nabi Soleh dikenal sebagai orang yang cerdas, baik hati, dan ramah kepada siapa saja. Semua orang dari kaum Samud sangat menghormatinya. Namun, ketika Nabi Soleh menyerukan untuk beriman kepada Allah, kaum Samud terus-menerus menolak. Bahkan mereka menghina Nabi Soleh. Kaum Samud tetap menyembah berhala-berhala itu sebagai Tuhannya. Hanya sedikit orang yang terbuka hatinya dan bersedia menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Soleh berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah Tuhan sekalian alam dan jangan menyekutukannya dengan apapun." Namun, apa yang terjadi? Kaum Samud menolak ajakan Nabi Soleh alaihi salam. Kaum Samud berkata, "Wahai Soleh, kalau kau benar-benar utusan Allah, coba tunjukkan kepada kami mukjizat yang diturunkan kepadamu." Lalu Nabi Soleh berdoa kepada Allah untuk memberinya kekuatan dan memohon agar Allah bersedia menunjukkan kuasanya kepada kaum Samud, agar kaum Samud percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan Allah mengabulkan doa Nabi Soleh alaihi salam. Allah memerintahkan kepada Nabi Soleh untuk memukulkan tangan kepada sebuah batu yang ada di depannya. Subhanallah, dari dalam batu tersebut
muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk. Nabi Soleh berkata, "Ini adalah unta dari Allah. Biarkan dia makan dan minum di bumi Allah, dan jangan sakiti unta tersebut." Pada awalnya, sebagian kaum kagum, tapi lama-kelamaan mereka menjadi jahat. Mereka merasa terganggu karena unta itu minum banyak air. Akhirnya, mereka bersekongkol untuk membunuh unta tersebut. Nabi Soleh sangat sedih dan ia berkata, "Kalian telah durhaka. Bersiaplah menghadapi azab Allah dalam 3 hari." Dan benar saja, setelah 3 hari, gempa besar mengguncang bumi dan petir menyambar-nyambar. Semua orang yang durhaka binasa. Yang selamat hanyalah Nabi Soleh bersama orang-orang yang beriman. Anak-anak yang solih dan solihah, dari kisah Nabi Soleh alaihi salam kita dapat belajar yang pertama, pentingnya beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Yang kedua, Nabi Soleh mengajarkan kita untuk selalu sabar dan tidak mudah menyerah saat berdakwah. Yang ketiga, janganlah jadi orang yang keras kepala dan sombong seperti kaum Samud. Yuk, kita jadi anak yang taat kepada Allah dan selalu rajin belajar dari kisah para nabi.